6 fakta Stadion King Abdullah Sport City, venue Timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia akan menjalani perjuangan yang tak mudah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Tergabung di grup B, tim berjulukan Garuda itu bersaing melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Tim asuhan Patrick Kluivert tersebut bakal jumpa Arab Saudi pada 8 Oktober dan bertemu Irak di 11 Oktober mendatang. Dua pertandingan tersebut berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh. Berdasarkan regulasi, putaran keempat ini menggunakan sistem home tournament atau dimainkan di satu lokasi terpusat. Format kompetisi memakai sistem single round robin yang artinya setiap tim satu kali melawan dua tim di grup yang sama masing-masing. Juara grup berhak lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Sementara, dua tim runner-up kembali bertarung di putaran kelima dan pemenangnya akan mewakili Asia di babak play-off antar konfederasi. Jalan terjal menanti Timnas Indonesia, mengingat Irak dan Arab Saudi merupakan dua tim kuat dengan motivasi tinggi. Stadion King Abdullah Sports City sendiri merupakan venue yang menarik dalam kancah internasional. Stadion ini juga disiapkan Arab Saudi untuk jadi venue saat menjadi tuan rumah Piala Asia tahun 2027 dan Piala Dunia tahun 2034. Val Senin telah merangkum 5 fakta menarik yang menyertai Stadion King Abdullah Sports City sebagai berikut. Stadion ini dibangun pada tahun 2012 dengan menelan biaya yang tidak murah. Total dana sebesar 533 miliar dolar Amerika alias 8,6 triliun rupiah telah dihabiskan untuk membangun stadion ini. Venue ini mampu menampung sebanyak 62.345 penonton, menjadikannya salah satu stadion dengan kapasitas terbanyak di Arab Saudi. Secara internasional, stadion ini dikenal dengan nama King Abdullah Sports City. Nama itu diambil dari Raja Abdullah bin Abdulaziz, raja yang memimpin Arab Saudi pada tahun 2005 sampai tahun 2015 saat stadion ini mulai dibangun. Di sisi lain, stadion ini juga dikenal dengan nama Al-Inma Stadium karena ada kerjasama sponsor. Namun, ada pula nama Tisining Jewel atau The Jewel untuk memudahkan penyebutkan nama agar lebih sederhana. Tak cuma event di Asia, Stadion King Abdullah Sports City juga pernah jadi tuan rumah Piala Dunia antar klub, tepatnya pada edisi tahun 2023. Ada 5 dari 7 laga ajang tersebut yang digelar di stadion ini. Satu di antaranya partai puncak yang mempertemukan Manchester City dengan Fluminense pada 22 Desember tahun 2023. Stadion ini pun jadi saksi Manchester City yang menjadi juara dunia setelah menang 4-0 di laga tersebut. Tak cuma event di Asia, Stadion King Abdullah Sports City juga pernah jadi tuan rumah Piala Dunia antar klub, tepatnya pada edisi tahun 2023. Ada 5 dari 7 laga ajang tersebut yang digelar di stadion ini. Satu di antaranya partai puncak yang mempertemukan Manchester City dengan Fluminense pada 22 Desember tahun 2023. Stadion ini pun jadi saksi Manchester City yang menjadi juara dunia setelah menang 4-0 di laga tersebut. Stadion ini pernah menjadi tempat timnas Arab Saudi untuk menjamu dua tim Asia Tenggara dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2018. Saat itu, mereka masuk grup A bersama Timor Leste dan Malaysia. Menariknya, Arab Saudi selalu menang tanpa kebobolan melawan dua tim itu.
Timor Leste hajar dengan skor 7-0 pada 3 September tahun 2015 dan berikutnya unggul 2-0 atas Malaysia pada 24 Maret tahun 2026. Di kompetisi lokal, stadion ini menjadi kandang bagi dua tim asal Jeddah. Mereka adalah Al-Ahli dan Al-Ittihad, dua tim raksasa Saudi PR oleh GUI yang kerap bersaing di papan atas. Menariknya, dua tim itu sama-sama meraih trofi pada tahun 2025 dengan stadion ini jadi saksinya. Al-Ittihad jadi kampiun Saudi Pro League tahun 2024 sampai tahun 2025 dan Al-Ahli menjuara Liga Champions Elite Asia tahun 2024 sampai tahun 2025. Terbaru, stadion ini juga jadi tuan rumah untuk fase perempat final sampai final Liga Champions Elite Asia tahun 2024 sampai tahun 2025. Ini berlangsung selama 25 April hingga 3 Mei tahun 2025 lalu. Ada 8 tim yang bertarung, 3 diantaranya adalah klub lokal, yakni Al-Hilal, Al-Ahli, dan Al-Nassr. 2 lagi adalah tim Jepang, yaitu Yokohama F. Marinos dan Kawasaki Frontale. 3 lainnya ialah Gwangju FC Korea Selatan, Buriram United Thailand, dan Al-Sadd Qatar. Laga final mempertemukan antara Al-Ahli dengan Kawasaki Frontale pada 3 Mei tahun 2025. Tim tuan rumah pun sukses berprestasi di hadapan supporter sendiri. Al-Ahli keluar sebagai juara setelah menang 2-0 atas Kawasaki Frontale.